Hai Licious, aku Elis dan selamat datang di Yard Stylist. Udah hampir semingguan ini Instagram DM dan komenan di videoku lumayan dipenuhi dengan permintaan dari kalian. Jadi, karena misi utamaku adalah nemenin kalian ngerajut, bahkan ngerajut dari nol, video ini aku buat spesial untuk kalian. Cropped cardigan yang karena ada gambar love-nya di belakang, jadi aku namain dia Cropped Cardigan Love Letters. Cocok nih, bentar lagi mau Valentine kan? Langsung aja, kosongin meja, siapin alat. Mari kita mulai dari satu benang. Di sini benang yang aku pakai adalah katun susu dengan hakpen 4 mm. Nah, disclaimer nih guys, karena aku suka cardigan yang nantinya bisa dipakai waktu dingin ataupun waktu panas, jadi kayak summer cardigan gitu. Apalagi kita di sini iklimnya tropis, Bo. Jadi buat aku katun susu itu udah cukup. Tapi untuk sebagian orang ada yang menganggap katun susu itu kurang anget, ada juga yang bilang terlalu panas, dan ada juga yang bilang dia berat kainnya. Ya itu menurutku balik ke selera masing-masing sih. Iklim pun juga mempengaruhi dan banyak banget faktor pembeda lainnya. Wajar banget karena setiap orang juga beda-beda. Nah, kalau dari segi harganya, buat pemula katun susu itu cocok karena dia harganya cenderung lebih murah. Tapi kalau kalian mau bikin cardigan yang lebih flowy dan lebih adem, aku saranin pakai yang katun bambu. Tapi ya gitu, harganya per gulung agak mahalan dikit, dan untuk pemula kadang dia licin gitu benangnya pas dirajut. Jadi aku simpulin, kalau untuk yang baru mau nyoba bikin baju, harga ramah di kantong, hasil juga oke buat daily wear negeri tropis adalah katun susu. Tapi perlu diperhatikan juga ya guys buat polanya. Mau benangnya seberat apapun, kalau kita pintar milih pola juga bakalan enak kok pakainya, dan sebaliknya. Kali ini aku bakalan bikin kardigan untuk mamaku. Kenapa? Karena aku udah punya yang warna merah ini guys. Nah, jadi lebar dada mamaku itu 88. Aku totalnya butuh 12 gulung untuk ukuran segitu. Itu masih kebagi jadi dua guys. Ada warna utama dan warna pendukung. Untuk warna utamanya di sini aku pilih warna kuning, itu bakalan pakai 8 gulung. Dan warna coklat sebagai pendukungnya itu bakalan butuh 4 gulung. Sedangkan ukuranku yang merah tadi, LD ku itu 90. Jadi totalnya aku perlu 18 gulung. Perlu kalian ingat, jumlah-jumlah ini tuh sangat bisa berubah tergantung dengan beberapa hal yang aku tulis di sini. Oke, pertama-tama kalian bikin aja slip knot sebagai awalan untuk buat rantai. Bagian ini aku pakai warna utamaku, jadinya warna kuning ya guys. Terus kalian langsung aja bikin 5 rantai. Jadinya kalian rapetin dulu benangnya sampai seukuran hakpen. Terus kalian ambil benang dan masuk ke lubangnya, lakuin ulang-ulang sampai 5 kali. Nah, kalau udah di jahitan pertama kalian bikin slip stitch. Kalau udah bakalan kelihatan tuh ada lubang baru kayak gini. Setelah itu kalian lanjut aja bikin rantai 2 kali. Dan 2 rantai ini bakalan kita hitung, kita anggap sebagai double crochet yang pertama. Nah terus kita lanjut buat bikin double crochet 2 kali di lubang yang pertama banget kita buat tadi. Nah 3 jahitan ini kita anggap sebagai satu kelompok ya guys. Di row pertama ini, setiap selesai satu kelompok, kalian harus bikin 3 rantai sebelum akhirnya kalian buat satu kelompok baru lagi. Selama kalian jahit di lubang utama ini, jangan lupa ya guys buat ikutin benang sisa ini untuk dijahit gitu. Jadi masuk ke dalam biar nggak kelihatan dan hasilnya nanti bisa jadi lebih rapi. Terus lanjut kalian buat kelompok baru setelah 3 rantai. Jadinya urutannya tuh satu kelompok yang mana terdiri dari 3 kali double crochet kan. Terus kalian bikin 3 rantai tuh. Terus kalian bikin satu kelompok lagi dan kalian ulangin aja terus.
Ulanginnya sampai seberapa, Kak? Ya, sampai kalian punya 6 kelompok. Di sini kalian pastiin jumlahnya rata 3-3 semua ya guys, supaya hasilnya nanti di setiap sisinya itu dia sama dan rapi. Tenang aja, kalian take your time, hitung 3 kali double crochet, terus 3 kali rantai, terus 3 kali double crochet lagi, dan 3 kali rantai. Pokoknya sampai semuanya itu total ada 6 kelompok. Nah, kalau kalian udah sampai ke kelompok ke-6, penampakannya bakalan kayak gini guys. Karena peraturannya ada 3 rantai di antara 2 kelompok, jangan lupa kita kasih 3 rantai sebelum akhirnya kita tutup row 1 ini. 1, 2, dan 3. Baru setelah itu kita slip stitch deh. Memasuki row kedua, kita bakalan nemu lubang gede di sebelah sini, dan disinilah kita harus bikin 1 single crochet. Untuk sisa benangnya kalian boleh gunting aja biar gak ganggu. Terus setelah single crochet tadi, kalian bikin 2 kali rantai. Dan ini bakalan dihitung sebagai double crochet yang pertama. Terus udah deh, kalian tinggal tambahin lagi 2 kali double crochet di lubang yang sama. Tahan dulu, bedanya di sini adalah kalian bikin 1 kali rantai. Terus kalian langsung bikin 1 kelompok seperti biasa di lubang selanjutnya. Dan setelah itu baru kalian bikin 3 rantai kayak sebelumnya. Masih di lubang yang sama, kalian bikin 1 kelompok lagi. Setelah itu kalian bikin 1 rantai, terus di lubang selanjutnya kalian bikin 1 kelompok. Lanjut, kalau udah kalian bikin lagi 3 rantai. Dan di lubang yang sama, sekali lagi kalian bikin 1 kelompok. Nah, setelah itu polanya bakalan berulang guys. Jadinya kasih 1 rantai, terus ketika kalian ketemu lubang, baru kalian bikin di dalam lubang yang sama itu 1 kelompok, 3 rantai, dan 1 kelompok lagi. Oke, jadi kalau udah selesai dan bener kerjainnya, project kalian bakal kelihatan kayak gini. Next, masuk ke row ketiga, lagi-lagi kita bakalan ketemu sama lubang gede di pojokan kayak gini, dan kita bakalan bikin 1 single crochet di sini. Terus lanjut, kalian bikin 2 rantai, 1, 2, terus dihitung sebagai double crochet kan tuh sekali, terus kalian bikin lagi 2 double crochet di lubang yang sama. Kalau udah, kita bikin 1 rantai. Terus di lubang selanjutnya kita bikin 1 kelompok. Jadi guys, setiap kali ngerjain sisi lurusnya, kita cuma perlu kasih 1 rantai di sela-sela kelompoknya.
Tapi lain hal kalau kita lagi ngerjain bagian pojokan. Di sini kita perlu ngasih 3 rantai di antara kelompoknya dan 2 kelompok yang mengapit 3 rantai barusan itu dijahit di satu lubang yang sama, yang di pojokan sini nih. Jadi basically pola jahitan barusan ini kalian ulang-ulangin terus. Pokoknya kalau pas lurus chainnya 1 kali aja. Tapi pas bikin belokan jadinya di pojokan gitu kalian perlu ngasih 3 rantai dan diapit sama 2 kelompok. Di sini kalian nggak perlu bingung sisi lurusnya sampai berapa kelompok karena bakalan kelihatan banget kok guys kapan kalian pakai 1 rantai dan kapan kalian pakai 3 rantai. Karena pas belokannya juga kentara banget kan, ada sudutnya gitu. Dan jujur ini aku juga nggak ngitungin per baris itu berapa kelompok, jadinya aku juga 100% ngandelin jahitan aku di baris sebelumnya. Oh waktunya belok, oke aku kasih 3 rantai dan diapit sama 2 kelompok. Atau oh masih lurus ternyata, ya udah selang-seling tuh 1 kelompok, 1 rantai sampai ketemu belokan selanjutnya. Setiap kalian selesai 1 row atau baris, jangan lupa buat slip stitch dulu sekali dan langsung kalian single crochet di lubang belokan di barisan sebelumnya. Terus berangkat dari situ baru kalian kasih 2 kali rantai. Nah, oke guys, ini baru selesai 3 barisan. Kalian lanjutin aja sampai di barisan-barisan selanjutnya. Dan pastiin kalian selalu inget-inget rumus yang tadi. Jangan kelewat belokan, biar sisi semuanya tetap ada 6. Gas, lanjutin sampai row berapapun. Dan saran aku sering-sering cek dengan cara lipet kayak gini. Supaya semisal ada jahitan yang salah nih, kalian bisa cepet tahu dan ngulangnya itu nggak terlalu jauh. Ini aku berhenti di row ke-8 buat ganti warna. Caranya, kalian tutup row-nya dengan slip stitch 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Supaya kunciannya jadi lebih kuat guys. Barusan udah nih sekali, terus kalian slip stitch lagi dan tarik yang kenceng biar ngunci. Kalian boleh potong benangnya dan siapin warna satunya dan langsung bikin slip knot. Kayak di awal tadi. Terus masuk ke hakpen dan tarik sampai rapet. Kalau udah, masukin ke lubang belokan row sebelumnya dan kalian langsung bikin single crochet sekali. Jangan lupa benang sisanya kalian ikutin jahit aja sekalian biar rapi. Dan seperti biasa langsung aja bikin 2 kali rantai. Abis gitu kalian bikin dulu 1 kelompok, terus kalian balik projectnya dan ikat 2 benang sisanya. Kalian boleh ikat beberapa kali, pokoknya pastiin itu udah kenceng dan bisa kalian gunting. Udah tuh kalian tinggal lanjutin kayak biasa, selesaiin 1 row dan bisa kalian ubah lagi warnanya sesuai sama selera. Tapi untuk kalian yang mau ngikutin motifku, aku tulis urutannya di sini. Tips buat ngitung row, siapa tahu kalian bingung, kalian hitung aja dari bagian belokannya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kayak gitu. Kalau dirasa besarnya udah cukup sama ukuran badan kalian, bisa tuh mulai sering kalian ukur. Nah di sini kalau untuk ukuran LD mamaku 88 itu butuh seenggaknya 21 row. Tapi meskipun LD kalian mungkin sama-sama mamaku, bisa aja selera kalian beda. Jadi tetap aku saranin buat ukur ke badan kalian masing-masing. Terus kalau udah, kalian bisa langsung jahit salah satu sisinya yang ini. Dan waktu kalian jahit, jangan lupa buat nyamain urutannya. Jadi maksudnya nanti yang dijahit itu jahitan 1 ketemu jahitan 1. Dan jahitan kedua ketemu jahitan kedua. Simpelnya kayak kalian lihat di bagian kelompok double crochet tadi deh. Sama-sama 3 kan tuh. Nah langsung aja jahitan pertamanya satuin sama jahitan pertama juga. Dan seterusnya sampai kalian selesai. Nah di bagian terakhir biasanya aku ikat lagi biar nambah kekuatan. Selanjutnya kita bakalan bikin tambahan buat lengannya. Kalian tinggal bikin slip knot lagi, terus masukin ke hakpen, terus kalian tarik dulu dan mulai jahit single crochet ke bagian sambungan sebelumnya. Setelah itu lanjut seperti biasa, kalian bikin 2 rantai dan selesaiin 1 kelompok.
Nah, di bagian lengan ini, di semua sela-sela kelompoknya, kita tuh cuma perlu ngasih satu rantai. Jadinya nggak ada pengecualian. Jangan lupa juga buat ikat yang kenceng ya guys, setiap kali kalian ganti benang di belakangnya gitu. Jadi selain supaya dia lebih kuat, dia juga bantu proyek kita jadi lebih rapi. Caranya sama banget kayak yang sebelum-sebelumnya, jadi kalian lanjutin aja sampai sepanjang yang kalian suka. Kalau di sini aku tambahin 8 row buat lengannya, dan untuk pergantian warnanya, kalau kalian mau samaan sama punyaku, aku tulis di sini. Setelah dirasa panjangnya udah pas, jangan skip bagian ngukur supaya hasilnya bisa lebih sesuai sama kemauan kalian. Kadang tuh ya, dikiranya udah pas, ternyata belum. Jadi jangan pernah skip bagian ngukurnya. Lanjut, setelah udah sesuai semuanya, kalian bikin bagian ini 2 kali. Untuk bagian pemanis alias love-nya, kita mulai dengan bikin magic ring pakai warna utama. Jadi kalian bikin dulu rantai sekali dan langsung bikin double crochet sebanyak 11 kali. Terus kalau udah, pastiin jumlahnya udah bener dan kalian langsung aja tarik yang kenceng benang ini sampai semuanya ketutup rapet. Terus di jahitan pertama tadi kalian kasih slip stitch. Di lubang yang sama kalian kasih 1 single crochet. Dan di jahitan selanjutnya kalian bikin 1 double crochet dan 6 kali treble. Yes, jadi 7-7-nya itu di 1 jahitan yang sama. Kalau udah, lanjut di jahitan selanjutnya, kalian bikin 2 kali treble. Lanjut di jahitan selanjutnya, kalian bikin 1 double crochet. Jahitan selanjutnya lagi, kalian bikin 2 kali double crochet. Di jahitan selanjutnya adalah turning point. Jadi kita bakalan bikin 1 kali treble, 1 rantai, dan 1 kali treble. Semuanya di jahitan yang sama, di lubang yang sama. Nah, ini udah mulai kelihatan nih bentuknya. Untuk bagian-bagian selanjutnya, basically sama kayak bagian barusan, tapi bedanya kalian kerjain secara terbalik. Untuk lebih jelasnya, aku tulis di sini. Setelah selesai, kalian bisa langsung slip stitch ke jahitan pertama. Dan slip stitch lagi untuk ngunci. Terus kalau udah, kalian ambil benang satunya dan mulai bikin single crochet ke jahitan terakhir di baris sebelumnya. Terus langsung kalian buat rantai 2 kali dan di single crochet benang baru ini kalian bikin double crochet. Di jahitan selanjutnya kalian bikin 1 kali treble. Lanjut kalian bikin DC top atau double crochet together, yang mana ini tuh sebenarnya ya double crochet aja tapi 2 kali dan disatuin. Kalau di hakpen kalian udah ada 3 benang kayak gini, baru dah tuh kalian satuin. Di jahitan selanjutnya kalian bikin 2 kali double crochet, terus kalian kasih rantai 2 kali.
Lanjut lubang selanjutnya, kalian buat lagi double crochet 2 kali di lubang yang sama. Lubang selanjutnya bikin half double crochet sekali, terus di sebelahnya lagi di jahitan selanjutnya bikin lagi half double crochet 1 kali. Lubang selanjutnya kalian buat single crochet 1 kali. Next kalian kasih half double crochet sekali. Selanjutnya kalian bikin 1 kali double crochet. Di jahitan selanjutnya kalian buat 2 kali treble. Kasih 2 rantai. Di jahitan selanjutnya kalian kasih 2 kali treble lagi. Lanjut kasih 1 kali double crochet. Next, 1 kali half double crochet, terus kalian langsung kasih 1 rantai, jadi ada jahitan warna kuning yang kalian skip. Terus di jahitan selanjutnya itu kalian bikin 1 half double crochet. Next, 1 kali double crochet. Terus lanjut buat bikin 2 kali treble. Dua kali rantai dan 2 kali treble lagi di jahitan selanjutnya. Selanjutnya kalian bikin 1 double crochet. Selanjutnya 1 half double crochet. Lanjut 1 single crochet. Untuk 2 jahitan selanjutnya kalian bikin masing-masing 1 half double crochet. Terus untuk selanjutnya kita bakalan bikin 2 kali double crochet di jahitan yang sama. Terus kalian bikin 2 rantai. Terus habis itu di jahitan selanjutnya kalian bakalan bikin 2 kali double crochet lagi. Next kalian bikin DC top lagi, double crochet together lagi. Terus kalian bikin 1 kali double crochet di jahitan terakhir. Terus udah kalian boleh slip stitch 2 kali biar lebih kekunci. Terus lanjut buat bikin rantai 2 kali. Untuk selanjutnya di setiap jahitan mulai dari jahitan pertama itu kalian bikin 1 double crochet. Jadi totalnya ada 5. Jadinya 5 jahitan, 5 double crochet. Di bagian belokan konsepnya sama kayak waktu kita bikin bagian utama kardigannya tadi, dimana di sini itu kita bikin 2 kali double crochet dulu di lubang yang gede, terus habis itu kita kasih 2 rantai, terus habis itu di lubang yang sama kita kasih lagi 2 double crochet. Setelah itu kita bakalan jahit 1 double crochet di masing-masing jahitan untuk sisi ini, jadi totalnya ada 10 double crochet. Lanjut ke sisi bawah, kita buat 4 jahitan double crochet. Terus setelah itu kita bikin 1 treble. Tapi bedanya di 1 treble ini kita bakalan jahit ke bagian warna kuningnya kayak gini. Setelah itu kalian lanjut aja buat bikin 1 double crochet di masing-masing jahitan setelahnya. Lanjut ke sisi satunya, di sini kita bakalan tetap sama bikin masing-masing 1 double crochet di setiap jahitannya, jadi total ada 9 double crochet. Kita masuk ke bagian terakhir. Di sini setelah belokan kalian perlu bikin double crochet terakhir, jumlahnya ada 4 dan udah deh, setelah itu kalian tinggal slip stitch 2 kali dan granny square love-nya udah selesai. Untuk ukuran mamaku, aku perlu 5 granny square dan itu masih belum penuh guys. Nah, saran aku di sini lebih baik kurang dikit daripada kelebihan banyak. Langkah selanjutnya kalian jahit aja semua bagian yang udah kalian selesain, termasuk juga bagian love di punggungnya. Jangan sampai kebalik ya guys. Aku saranin teknik jahitnya itu sama kayak yang aku share sebelumnya. Jadinya disamain tuh, jahitan pertama ketemu jahitan pertama, jahitan kedua ketemu jahitan kedua, dan seterusnya.
Selanjutnya, setelah dijahit semua bakalan kelihatan nih kurangnya. Nah, di sini kalian bisa penuhin bagian yang kosong dengan cara kasih rentetan kelompok lagi. Caranya sama kayak waktu kalian bikin bagian utama, sama persis. Jumlahnya berapa ya sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Kalau yang aku bikin di sini itu cuma perlu 2 baris. Setelah selesai dan bagian kosongnya terisi, kalian bisa langsung slip stitch 2 kali buat ngunci. Terus habis itu, kalian bisa mulai iket-iketin bagian belakangnya guys. Bisa juga kalian rapihin tuh pakai hakpen ukuran kecil. Setelah sekian purnama, akhirnya proyek kita selesai juga. Ya, ini dia hasilnya. Itu dia guys, tutorial crop cardigan love letter yang kalian tagihin mingguan ini. Lunas ya, licious aku. Semoga kalian suka dan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian. That's it, thank you for watching and until next time.